Jadi bener nggak? Enggak. Oh, nggak langsung loh dijawabnya. Kenapa? Karena mimpi gue jadi presiden. Halo pemirsa, Anda menyaksikan People's Choice bersama saya Stephanie Ginting. Kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok yang akan berkontestasi di Pileg 2024. Karena mereka akan menjadi wakil kita, maka kita juga harus kenal dengan mereka. Nah, hari ini kita akan ajak Anda untuk kenalan dengan sekarang udah jadi wakil rakyat, bisnismen juga, bahkan sering disebut sebagai Crazy Rich Tanjung Priok. Pasti udah kenal, langsung saja Bang Ahmad Sahroni. Morning. Itu sapaan yang sudah sangat dikenal ya, melekat untuk Bang Roni. Karena di media sosial kan Bang Roni bisa disebut selebgram gitu nggak sih? Nggak merasa juga. Oh, nggak merasa. Dengan followers 898K Bang Roni. Ya mungkin orang yang kebanyakan karena main Instagram dianggapnya sebagai influencer lah. Dan ngetrennya selebgram gitu. Tapi gue biasa aja. Nggak ngerasa? Nggak. 898K itu emang Bang Roni dapat dengan ada konsultan khusus untuk emang gue pengen nih untuk mengembangkan media sosial gue gitu. Natural aja. Nggak gitu? ada hal-hal mesti pakai strategi lah apa nggak ada. Natural aja. Nggak ada yang ngasih misalnya ngehitung, oh penontonnya ternyata banyaknya ini nih Bang Roni gitu, nggak? Nggak, baru tahu 1 tahun terakhir karena sering posting orang minta keadilan tentang penganiayaan atau pada hal-hal bullying gitu. Nah itu reaksi publik kalau gue posting itu dahsyat. Oh gitu. Apa kasus pertama yang bikin kemudian heboh, viral? Bullying ya kebanyakan. Oh. Bullying sama itu tawuran. Tawuran anak-anak remaja tuh. Oke, CCTV videonya gitu di tag. Bukan tawuran di jalan bawa parang gitu. Nah itu reaksi para netizen yang follower gue itu lebih reaktif. Jadi dia ngelihat bahwa wah ini lebih menarik. Kadang puluhan ribu dia Langsung untuk ya? komentar. Jadi netizen yang kemudian saling sapa gitu gara-gara postingan dari Bang Roni. Itu memang Bang Roni berarti karena nggak ada konsultan, ngecek satu-satu gitu yang ngelapor atau nge-tag Bang Roni? Banyak yang DM ngasih tahu. Cuman kan gue nggak selalu posting pada orang-orang yang minta pertolongan tentang keadilan. Biasanya cek dulu, double checknya sama para pihak ya, ini benar apa enggak. Nah kalau enggak, biasanya gue langsung. Kalau iya, langsung nggak biasanya. Kalau enggak berarti dibiarin aja. Biarin aja. Itu ada waktu untuk ngecek satu-satu yang nge-DM sama Bang Roni? Karena kayaknya banyak banget ya. Banyak. Kalau ada kasus langsung tag-nya Bang Roni gitu pasti. Gue pakai feeling juga. Ini oke nggak ya? Kalau oke, biasanya dampaknya apa gitu. Nah itu gue pikirin sendiri. Jadi pernah satu ketika yang paling viral tuh waktu ada preman jalanan yang ngeluarin senjata. Itu gue di pesawat. Jadi dari Dubai ke Jakarta. Jadi 4 jam sebelum landing waktu itu. Ada yang kirim, wah ya ini menarik nih. Untung wifi-nya di pesawat itu kenceng. Itu bayangin dalam kurun waktu sampai mau landing, itu komentar udah sampai 4.000. Dalam waktu 4 jam? Dalam waktu 4 jam. Gila itu sih. Itu responsnya lebih banyak kayak gimana sih ke Bang Roni? Mereka butuh respon cepat kepada penegakan hukum, segera ditangkap. Akhirnya Pak Kapolda jam 8 itu telepon dan gue cuma bilang kalau you nggak tangkap 1 kali 24 jam, nama lo rusak. Gitu. Jam 3 ketemu orang yang tangkap. Langsung ya, cepet banget. Untung aja wifi-nya kenceng ya, berarti first class ya Bang Roni? Enggak, bisnis class juga, cuman kebetulan bagus wifi-nya. Jadi alhamdulillah responsifnya kepolisian terhadap apa yang gue posting memang sangat luar biasa dan itu bagus buat polisi menghadapi apa yang terjadi di Republik ini. Jadi menurut Bang Roni ini salah satu cara yang bisa dilakukan karena sebagai pimpinan Komisi 3 juga itu salah satu hal dengan satu kasus kemudian bisa diviralkan lewat medsos Bang Roni? No viral, no justice. Oh gitu ya? Nah maka itu fungsi pengawasan sebagai anggota DPR gue lakuin dengan cara memegang handphone ini.
apa yang bisa kita lakuin, itu dilakuin sama Bang Roni ya. Di media sosial Bang Roni kan 898K ini ya. Sering lihat juga nggak insights-nya misalnya, berapa sih followers Bang Roni yang kemudian umur sekian, wilayah daerah mana gitu. Sering ngecek data juga. Terus berarti ini bakalan jadi salah satu cara Bang Roni untuk nanti kampanye? Lagi-lagi ya, gue orangnya natural. Masa sih nggak ada ininya, strateginya? Nggak ada. Lu pasti nggak percaya. Nggak percaya? Nggak percaya. Lu pasti nggak percaya. Gue ngelakuin itu dengan feeling gue sendiri. Gue mesti bikin apa gitu ya kan. Ini kan tergantung personal branding. Oke. Jadi percuma aja lu branding orang tapi nggak masuk. Itu berat. Nah, tapi gue alhamdulillah dari titik nol menjadi seorang calon legislatif 2013 sampai hari ini, gue membranding diri dengan natural apa yang gue jalanin. Nah, inilah faktor di mana hal-hal yang mungkin komunikasi gue di publik itu orang suka. Jadi gue juga gitu ya? Kayak gue nggak mau juga terlalu mempolitisasi atau membuat bahasa secara politis, gue enggak. Jadi Bang Roni ngerasa sekarang publik juga terutama netizen udah mulai tahu ya kalau ini pencitraan doang, ini emang natural gitu. Nah kadang gue memposting sesuatu, sebelum gue dibilang pencitraan, gue bilang duluan. Oh iya, aku lihat captionnya, ini pencitraan. Jadi gue lebih baik nyerang diri gue sendiri daripada gue diserang duluan. Nah itu cara-cara di Republik ini harus begitu. Oke. Tapi menurut Bang Roni dengan digitalisasi saat ini kampanye lewat media sosial bakal lebih efektif atau sebenarnya masih perlu juga nanti kampanye secara konvensional? Kalau gue ya, kalau you tanya tentang bagaimana penggunaan media sosial secara digital, tergantung kita. Gimana? You mau ngelakuin hal apa? Secara natural, kalau kita manage dan akhirnya di manage tentunya pengen berhasil, semua orang pengen berharap begitu. Tapi terkadang memanage sesuatu yang kiranya kadang tidak sesuai dengan harapan, nggak berhasil ini. Nah percuma. Kalau gue sih sekarang alhamdulillah more relax, tapi gue selalu bikin sesuatu yang out of the box aja. Jadi gue akan memikir nanti gue akan pasang ini, nanti punya efek pasti begini. Nah itu gue pikirin sendiri. Jadi konsultannya diri sendiri ya? Diri sendiri. Tapi udah di plan berarti, dalam kampanye ini berarti bakal posting ini ini pasti respons followers bakal kayak gini kira-kira, dan ini bakal bisa juga bikin mereka, apalagi kan followersnya banyak Jakarta, nanti milih. Nah itu tadi, gue selalu membranding diri bukan pada pusaran Jakarta, bedanya. Jadi gue pasang billboard tuh dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kan orang ingin bertanya dan melihat siapa sih ini orang, mau ngapain gitu ya, orang cari gitu kan. Nah itulah efek multi efek yang bisa dilakukan semua orang sebenarnya, cuman orang nggak mau melakukan itu karena dia pikir satu buang duit. Nah baru mau bilang tadi politisi kalau nggak mau buang duit ya pengajian aja. Tapi kan maksudnya kan toh akan majunya di dapil udah spesifik dapil 3, terus kenapa harus skala nasional? Emang mau go nasional apa gimana? Itu bedanya gue nggak mau di ruang lingkup ini. Gue pengen dikenal ruang lingkup luar daripada apa yang sudah ada. Ngapain orang gitu udah kenal Jakarta kok? Bukannya sombong, udah terkenal Jakarta, why not melakukan sesuatu informasi kepada orang luar? Apalagi lewat media sosial kan sebenarnya bisa lebih luas lagi dan lebih mudah ya sebenarnya. Tapi kalaupun banyak followers nih Bang Roni, kan sebenarnya itu juga kayak apa ya? Pisau bermata dua. Kalaupun followersnya banyak, ada lovers, ada juga haters. Nah, untuk nanganin atau nge-handle haters yang muncul tuh gimana? Untungnya balik lagi nih, gue di awal-awal banyak haters. Ya kan? Tidak mungkin enggak. Tidak selalu orang suka dengan apa yang kita posting. Pasti. Tapi biasanya kalau gue baca komentar secara personal, dia hajar gue, pasti gue serang balik. Hah? Pasti gue DM dia. Nggak apa-apa tuh? Nggak masalah. Nggak ngerusak citra? Nggak ada. Lebih baik kita frontal untuk dia tidak nyerang kita secara pribadi. Tapi kalau dia kritik gue sebagai anggota DPR, DPR begini, DPR, it's fine. Tapi kalau dia udah hajar gue personal, gue sikat sama gue. Karena kan memang netizen agak-agak pedes ya kalau soal mengkritik anggota DPR. Sangat pedesnya gini, mohon maaf nih, kadang dia mengkritik kita, dia nggak ngaca diri. Dia merasa bahwa mulutnya dia adalah segalanya. Akhirnya banyak yang gue bully balik.
udah, lu udah miskin, lu jangan bertingkah, udah urusin aja hidup lu sendiri, gue bilang. Itu gue bilang, gue jawabnya cuma itu. Gak takut kehilangan nanti. Nggak peduli kalau gue. Lu suka syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ada yang kemudian jadi bikin, nanti citranya jadi berubah. Nah, gitu. Ini ada kejadian satu, ini cerita sebenarnya tahun Gimana lalu dulu. Anak mahasiswa London. Yang selalu DM gue bertanya tentang apa yang dia pengen tahu, tapi situasionalnya dia nggak tahu. Dan akhirnya gue pada saat liburan ke London waktu itu, adalah perkumpulan mahasiswa di sana. Ketemulah nih anak. Ingat Bang Roni, ingat. Saya ini yang pernah tanya Bang Roni, tapi Bang Roni nggak pernah jawab. Sekarang karena you ada di sini, gue jawab nih. Apa yang lu tanya, tapi gue jelasin, tapi lu nggak tahu apa yang gue jelasin, buat apa? Lu neken gue, tapi setelah gue jawab, lu akhirnya nggak ngerti, buat apa? Sekarang gue tanya balik, apa yang gue udah jawab sekarang saat ini, lu ngerti nggak? Nggak bisa jawab dia. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Gimana kita bilang, lu bertanya gue, neken gue, di media sosial lu nggak kenal sama gue, tapi lu mau seolah-olah lu lebih pintar daripada gue. Banyak ya. Makanya Bang Roni pilih-pilih berarti ya, yang ini yang perlu ditanggapin, yang ini yang nggak perlu juga ditanggapin. Nah, masalahnya kan memang pemilih kita ini kan nanti di 2024 kan 56% ya, itu adalah pemilih muda ya, generasi Z, milenial, yang mereka juga itu lebih apa ya sebutnya frontal kali ya, lebih banyak bersuara juga nggak sih Bang Roni? Itu kan perlu menghandle-nya juga ada cara khusus gitu. Gini kan kita merasakan ya bahwa dia frontal karena ketidaktahuan dalam posisi. Misalnya dia cuma tahu ruang lingkup secara umum aja. Tapi sebenarnya kalau kita tanya balik pun tidak ada orang yang mengerti akan pertanyaan apa yang dia tanya. Ini yang disayangin Gen Z. Kalau cuma berisiknya doang, tapi dia nggak ngerti apa yang dia nggak ngerti apa yang dia omongin, kan berat. Dia boleh bicara, tapi dia harus tahu dulu apa latar belakang dia bicara. Nah itu kebanyakan di Republik ini, selalu ngomong gede-gede, tapi nggak ngerti setelahnya, bingung dia. Apalagi kalau di Komisi 3 kan bahasanya hukum itu kan berat juga ya, membahasakannya gimana? Nah makanya kalau bahasa hukum secara teknis, semua orang pasti kurang ngerti. Sekarang yang pengen mengerti orang masyarakat tentang hukum adalah bagaimana orang melihat bicara dengan mudah dimengerti. Nah, pakai bahasa lapangan. Ya, jangan ngomong teknis. Kalau ngomong teknis di pengadilan. Tapi kalau secara umum sebagai politisi, you harus bicara yang gampang dimengerti oleh masyarakat. Itu poinnya sebenarnya. Jadi selama ini itu yang Bang Roni lakukan. Selama itu gitu yang gue lakuin. Sampai akhirnya mau S3 disertasi dokter hukum ya untuk memperdalam tentang hukum karena ada di Komisi 3. Memperdalam tentang hukum dan pengen sedikit mengevaluasi hukum di Republik ini tentang korupsi. Dan gue pilih disertasi dengan judul Ultimum Remedium. Kenapa? Karena kita jangan melihat di Republik dunia mana sih yang nggak ada korupsi? Semua pasti korupsi. Di negara mana sih pejabatnya yang aman? Nggak ada yang aman. Tapi bagaimana kita memberikan peluang, bukan berarti ruang terbuka untuk memperbolehkan orang korupsi. Tapi minimal penjara jangan penuh gara-gara orang korupsi, akhirnya negara keluarin duit untuk biayain mereka. Nah, caranya apa? Banyak cara. Bagaimana kita mau melakukan itu dengan keinginan bersama-sama, dengan semua partai, mari kita rubah cara pandang hukum yang dilakukan Republik ini tentang korupsi, apa yang lebih enak untuk dilanjutin prosesnya. Itu lebih ringan sebenarnya. Di Amerika, yuk dianggap tersangka mau dipenjara, bayar, jaminan, keluar. Malaysia lebih condong deket, keluar. Kenapa nggak kita pakai dengan cara humanis begitu, tapi pelakunya jangan sampai lari. Kan gampang, sekarang handphone aja kita pakai GPS. Kenapa nggak orang itu setelah tersangka, lu bisa bayar jaminan, pakai gelang lu nggak bakal lari. Nah itu dia, itu cara-cara yang mungkin orang pasti ada yang nggak suka, tapi gue mesti upayain itu harus bisa. Bang Roni ini kan udah 2 periode ya jadi anggota DPR. Ini mau maju lagi di Pileg 2024. Udah ngambil doktoral hukum. Berarti kalau nanti terpilih inginnya di Komisi 3 juga atau gimana? Tergantung ya.
Kenapa tuh? Cuman tergantung ketua umum. Oh, ya. Kalau kita ngomong pilih bisa mah. minta rekomendasi atau mengusulkan diri. Pengennya sih di pertahanan ya. Oh, pantesan banyak postingannya agak-agak ke keamanan ya Iya. akhir-akhir ini. Bener kan? Kayaknya harus lebih agak strength dikit. Kenapa tuh? Kenapa kemudian pertahanan? Ya agak lemot ya. Tentara kita kurang greget aja. Oh, oke. Agak harus cari pemimpin yang agak preman dikit. Itu karena alutsistanya, SDM-nya atau apanya? Bukan alutsista. Jadi kita harus memilih seseorang yang agak sedikit gagah dalam bersikap, cepat dalam reaksi, dan memupuk satu kebangsaan yang cukup bahwa Indonesia kuat. Itu kan tanda sebenarnya. Nah, gue pengen kalau nanti periode ketiga, pengennya sih di Komisi 1. Kita agak sedikit koreksi lah pada hal-hal untuk kebaikan Republik ini ke depannya. Kan perlu, kalau nggak ada susah. Kalau tanpa evaluasi dan kritis yang kuat dan membangun bangsa ini lebih hebat, kalau nggak ada orang yang berani untuk menyampaikan, mau sampai kapan? Tapi yang sering banget juga dibahas kan itu kayak masalah yang terus-menerus lah soal dana yang selalu dibilang emang kurang dananya mau gimana lagi. Menurut Bang Roni emang itu masalahnya? Ya, kalau ngomong alutsista ya terbatas. Kalau ngomong duit, di mana juga nggak mungkin negara hanya pada fokus pertahanan dan keamanan, nggak mungkin. Tapi bagaimana mengupayakan anggaran yang cukup, tapi dedikasi kita gagah itu lebih utama daripada anggaran yang kita dapat gitu. Kan nggak selalu mulu duit, Walaupun duit itu menjadi patokan bagaimana membangun organisasi itu lebih kuat misalnya. Kan tidak selalu mulu. Toh dulu Indonesia waktu perang lawan Belanda, apa kekuatannya? Nggak ada. Cuman bambu runcing. Bisa aja tuh gitu. Bukan alasan ya? Bukan alasan. Tapi kalau Komisi 3 kita bandingin kan, itu kan tentang hukum lebih dekat lah, bersentuhan langsung lah dengan masyarakat. Komisi 1 kan mungkin agak nggak langsung lah gitu ya dengan masyarakat. Gimana kemudian nanti mengkomunikasikan itu? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting kitanya mau melakukan sesuatu koreksi pada hal-hal yang memang dianggap kurang untuk dilakukan pada sosok institusi yang harusnya lebih hebat, lebih kuat. Karena kan Bang Roni, mungkin masyarakat awam ada juga yang belum paham sebenarnya apa sih yang bisa diperjuangkan oleh anggota DPR yang mereka pilih sebagai wakil mereka di DPR. Nah, bedanya antara DPR RI dengan DPRD misalnya di kabupaten dan kota. Kan kalau DPR RI kan ruang lingkupnya secara nasional besar. Dan ruang lingkup DPRD yang lebih dekat sebenarnya dengan masyarakat. Tapi kebanyakan kan orang patokannya selalu DPR RI. Nah, mereka yang ada di Dapil dengan perwakilan kita di DPR biasanya langkah apa yang paling dominan untuk dibantu di daerah pilihannya. Nah, banyak daerah-daerah yang kiranya pendidikan, kesehatan, itu biaya sekolah gratis, itu banyak kan di komisi terkait dan itu lebih rentan dan dekat kepada mereka. Betul. Nah, kalau di kepolisian misalnya di tempat gue itu adalah di mana orang-orang yang butuh keadilan dengan cara yang normal. Nah, biasanya kalau orang nggak normal itu nggak normal gimana? Salah bisa jadi benar. Oke. Yang benar bisa jadi salah. Itu yang gue bilang nggak normal. Tapi gimana caranya gue membantu mereka untuk meluruskan kebenaran itu pada pokok secara natural, bukan pada orang yang punya duit, tapi orang yang tidak punya duit kita bisa belain dengan cara digitalisasi ini. Nah, itulah sebenarnya kalau terkait dengan masalah keamanan terkait dengan orang masyarakat yang ada di Republik ini. Nah, kalau Bang Roni ngelihatnya di Dapil Bang Roni Jakarta 3 itu kan Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu ya. Apa masalahnya? Ya kalau di Jakarta lebih gampang sebenarnya. Nggak perlu dengan kesehatan udah pasti ada. Lebih dekat pendidikan lebih terjamin. Dia bagaimana diperhatikan wilayahnya. Dan kita datang untuk bersapa dengan mereka walaupun ucap Assalamualaikum, dia bersapa, kita merasa bahwa dia adalah bagian dari kita. Itu aja penting. Jakarta nggak terlalu rumit kayak di daerah lain.
Tapi nyalek di Jakarta lebih berat daripada di daerah lain. Iya, sebenarnya kayaknya dapil neraka semua kayaknya Iya. ya. Jakarta 3 juga sebenarnya artis agak sedikit ya, tapi banyak politisi senior juga yang udah petahana lah istilahnya. Optimistis tapi ya. Itu Bang Roni, sangat, kalau sangat. dulu 2014 aja kita odong-odong masuk, apalagi sekarang Iya, udah iya, terkenal duluan. Tapi udah lihat juga ya berarti ya survei-survei terakhir nih Oh kalau iya. aku lihat udah paling nomor Kita- 1 nih kayaknya nih Bang Kita Roni. kalau ngelihat survei kayaknya survive ya, karena ngelihat dari nol sampai sekarang. Tapi kebetulan survei itu bukan berarti bahwa kita santai, tapi ada aspek lanjutan. Biasanya orang bertanya, lu setelah ini karir politik lu apa misalnya gitu. Kan banyak pertanyaan, udah mau 3 periode, lu mau lanjutin apa? Nah yang sekarang sibuk orang bertanya, wah mau maju gubernur ya gitu ya. Jadi bener nggak? Enggak. Oh, enggak langsung loh dijawabnya. Kenapa? Karena mimpi gue jadi presiden. Oh, oke. Enggak, Langsung mimpi to jadi the point gubernur. ya, nggak perlu dipancing-pancing Enggak, lagi ya. enggak usah. To the Lu point. nanya gue, pasti gue nanya orang, bukan orang sebagai politisi biasa kalau gue. Iya benar. Ini paling mudah kayaknya langsung mendapatkan jawaban. Makanya kemudian tadi pendekatannya bukan hanya wilayah Jakarta ya, tapi langsung nasional. Oh iya dong. Agak mahal dikit tapi nggak apa-apa. Agak mahal dikit tapi nggak apa. Crazy Rich Tanjung Priok nggak apa-apa mahal dikit ya. Bang Roni, sebelum kita lanjut lagi, aku ada rapid questions nih ya. Jadi harus jawab cepat ya, nggak boleh terlalu lama. Tapi kalau lihat dari pertanyaan sebelumnya sih kayaknya nggak akan lama juga sih jawabnya. Ada 5 pertanyaan. Gubernur atau menteri? Gubernur. DKI Jakarta enggak tadi katanya. Lah kan di pilihan itu. Lah gimana? Tapi berarti ada opsi itu nggak? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Menteri apalagi nggak demen gue. Kenapa? Gaji kecil. Fasilitas biasa aja. Kan pengabdian. Ya, Lebih pengabdian spesifik bukan jadi langsung. harus menteri kan, nggak perlu. Oh, oke. Baiklah kalau gitu. Lanjut. Road bike atau moge? Road bike. Kenapa? Adrenalin tinggi. Oh, kalau moge kan juga adrenalinnya tinggi. Biasa aja dimarahin orang. Tapi punya klub kan? Punya. Oh, gue ketua umum Harley kok. Makanya. Tapi sering dimarahin ya makanya. Pasti. Pasti. Kenapa? Namanya orang komplain. Oh Ya. ya benar. Ya udah, road bike ya. Nah ini nih, penasaran juga sih sebenarnya. Porsche atau Ferrari? Ferrari. Karena klub juga, karena mimpin klub juga. Tapi kan aku nggak terlalu ngerti di mobil. Emang beda banget ya? Oh beda Bang Roni ya? beda karakter. Apa kelebihan Ferrari? Gue lebih dominan kepada Ferrari. Kenapa? Karena gue merasakan adrenalin yang cukup kalau di Ferrari. Bodinya, mesinnya gitu. Lebih gagah gitu maksudnya? Enggak, lebih di badan gue lebih enak aja dibandingkan Porsche. Jadi punya berapa? Walaupun dua-duanya punya. Baru mau nanya, jadi punya berapa Bang Roni? Apanya? Ferrari dan Porsche? Banyak. Oh banyak, 10? Ada. 20? Ketawanya 20? Beneran? Enggak lah, kalau supercar-nya enggak. Kalau klasiknya banyak. Oh banyak, nggak mau disebut. Biasanya jawabnya cepet. Kalau klasiknya banyak. Oke, klasiknya banyak. Cukuplah ya menjawab ya. Nah ini Iron Man atau Gatot Kaca? Iron Man. Ada patungnya di rumah. Iya dong. Kalau Gatot Kaca kan zaman dahla. Kalau Iron Man kan zaman modern. Makanya sampai dibikin sendiri ya di rumah tempat khususnya Iron Man di hati Bang Roni. Yes, Nah, Roni kalau Man. makanan Hah? nasi Padang atau nasi uduk? Nasi uduk. Kenapa? Gampang didapat pagi. Kalau nasi Padang kan juga nggak ada. banyak. Nasi Padang kan harus jam 9. Oh, nasi uduk bukannya Jam subuh, setengah 6 udah ada. jadi makanan kesukaannya tapi emang itu Bang Roni? Enggak? Iya. Oh, emang dari kecil suka itu? Iya udah kecil. Jadi mohon maaf nggak suka tempe, karena orang Padang nggak ada tempe jualan. Jadi sukanya nasi uduk. Apa sih yang nggak berubah dari Bang Roni dari dulu yang kita tahu kan perjalanannya nggak mudah sampai sekarang jadi Crazy Rich Tanjung Priok? Biasa aja gue, nggak merasa bahwa gue merasa pada posisi sekarang punya jabatan atau kekuasaan, ya enggak. Biasa aja. Dan gaul gue masih tetap sama orang-orang yang tidak pada pusaran yang punya jabatan. Tetap main sama anak sepeda, anak motor gitu. Jadi nggak ada perbedaan, kita membedakan bahwa diri kita pada posisi sekarang, enggak. Gue pengen menjadi orang biasa aja. Sering dengar di beberapa wawancara Bang Roni tuh selalu bilang nggak mau kayak kacang lupa kulit. Itu prinsip Bang Roni? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai nanti sekalipun gue jadi presiden, gue tetap Tetap kalau jadi presiden. Dia mungkin udah sering sih yang tahu soal cerita Bang Roni. Mungkin bisa di-share sedikit mungkin gimana sih perjuangan Bang Roni? Pasti banyak hambatan juga kan, dari dulu sopir, terus bisa jadi direktur, terus kemudian
jadi super kaya sekarang? Dia paling gampang di posisi partai lah. Gue nggak bisa ceritain lebih jauh karena pasti panjang ceritanya. Di partai politik aja, pertama kali masuk dan menjadi anggota DPR udah difitnah. Hampir 2 tahun, ketua umum nggak nyapa gue. Karena fitnah itu. Tapi karena gue nggak melakukan sesuatu, gue cuek aja. Dan nggak mencoba menjelaskan gitu ya? Menjelaskan karena posisinya kan belum pada orang yang punya kelompok. Dan sampai hari ini alhamdulillah gue nggak berkelompok dengan kelompok gue di partai, harus ada kelompok A, B, C. Gue kelompoknya hanya kepada ketua umum. Jadi alhamdulillah gue menjalani satu proses dengan tidak punya pemikiran untuk berkhianat. Jadi gue alhamdulillah. Makanya 2 tahun gue sekolah, dimusuhin berbagai pihak, tapi dimasuk 2,5 tahun gue dikasih ruang terbuka. Masuk ke periode pertama, akhir periode pertama gue udah jadi bendahara umum partai, dipilih tanpa dipanggil oleh ketua umum. Bayangin. Itulah rangkaian cerita yang paling gampang diingat. Bang Roni nggak begitu mudah untuk kemudian terpengaruh dengan omongan-omongan orang gitu, atau apa sih yang membuat kemudian walaupun difitnah tapi mau maju terus gitu dan ya karena kita nggak ngelakuin apa-apa kan. Jadi biarin aja fitnah itu berjalan, walaupun fitnah itu tidak akan berhenti selama kita masih hidup. Jadi jalanin aja, fine. Dan gua masuk di partai ini karena owner BTV lah yang ngajak gua. Enggar Tiasto lu kita. Nah, perjalanan dari bisnismen ke partai politik ini kenapa? Itu gara-gara Enggar Tiasto. Gara-gara Enggar Tiasto. Kagak ngerti politik gue. Jadi perkenalan dengan Pak Enggar juga cukup aneh. Karena gue menganggap bahwa pertemuan di antara pejabatnya institusi, Pak Enggar ada di situ dengan memakai jas krem kalau nggak salah, gue masih ingat. Taruh handsfree di sini, duduk, masuk ke dalam ruang ke sini. Bukannya ini loh, tapi memang faktanya begitu. Jadi gue ngomong belak-belakan aja. Kita kan pasti nonton nih. Nah, kalau untuk balik lagi ke pemilih Bang Roni nanti di Dapil Jakarta 3, apa yang mau Bang Roni sampai ini di People's Choice kali ini? Nah, pemilih Dapil 3 pasti ingat Sahroni. Dan Sahroni lah pilihannya. Kenapa? Harus dijelasin ya dong. Lebih keren daripada yang lain. Lebih kerennya kenapa? Ya keren aja. Apa yang bisa mereka dapat kalau nanti milih Bang Roni? Yang pasti dapat duit enggak. Tapi dapat amplop iya. Nah, terbalik ya. Isinya apa amplopnya? Ya kan nggak ada isinya. Isinya perjanjian misalnya mau berkomitmen untuk ya kalau komitmen kan tidak ada dalam bentuk perjanjian. Orang yang sudah bikin perjanjian terkadang tidak ada komitmen yang berkelanjutan. Jadi nggak mau, ini bisa aja nih ngelesnya nih Bang Roni nih, kalah nih kita ya. Aduh, ya udah sukses ya Bang Roni untuk nanti maju di Dapil Jakarta 3 walaupun katanya neraka, tapi ya kalau lihat survei sih ya apa tadi menjanjikan ya kalau kata Bang Roni ya. Terima kasih Bang Roni, sehat selalu. Terima kasih juga Anda sudah menonton. Jangan lupa terus ikuti People's Choice. Saya Stefani Ginting, sampai jumpa.